yang lalu pernah kita bercerita tentang masalah bagaimana kita menyikapi hal ini secara iman kita. Hari ini kita perlu melihat juga kepada apa saja sebab akibat yang perlu kita ambil demi untuk pencegahan daripada hal ini. Anak-anak sekolah sudah mulai diliburkan, ya. Apakah kita siap untuk libur solat berjamaah? Siap? Siap? Tidak sih, tidak siap. Memang tidak disuruh. Lo pikir ramai yang preh-preh, siap kapai dan. Ya. Yang menyekakan nya maciciknya minta-minta berkut, ya. Berarti tidak sih, tidak siap, ya. Belum siap. Nah, kita doakan mudah-mudahan Allah jangan sampai jangan sampai Allah melarang kita solat berjamaah, Kita ketahui bahwa solat pada saat kita muncul sebab yang menjadikan kita tidak bisa solat berjamaah, kita tahu itu ada hal yang tidak normal terjadi dengan kita, baik pribadi ataupun secara masyarakat. Apalagi azan ataupun solat berjamaah sudah sulit untuk ditunaikan. Maka bayangkan itu, berarti ada murka daripada Allah terhadap kita, sehingga Allah saja tidak mau kita taat kepadanya lagi. Nauzubillah min dzalik. Nah, dalam hal ini kalau kita ingin menjaga tetap supaya kita aman dalam solat berjamaah, maka pertama adalah beberapa hal sebab akibat yang mungkin perlu kita ambil dalam hal ini sebagai wujud daripada kewaspadaan kita. Nah, mungkin untuk karpet ini untuk sementara akan kita gulung, jadi tidak kita pakai lagi. Nanti kita cuci. Nah, jadi hari-hari kita akan solat dalam kondisi langsung di atas keramik. Nah, di atas keramik langsung. Nah, kemudian kalau bisa nanti ya solatlah dengan membawa sajadah sendiri ya untuk tempat kita sujud, ya. Selanjutnya, kalau seandainya ingin setelah solat ya kita bersalam-salaman, silahkan bersalam-salaman tapi tidak berjabat tangan. Salam-salaman silahkan, tapi jangan berjabat tangan. Jangan sampai dibilang bahwa enggak dikasih salam lagi. Enggak, salam disuruh sama Nabi. Assalamualaikum, wassalamualaikum. Bahkan siapa yang kita kenal, enggak kita kenal, disuruh ucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Ya. Tetapi tidak perlu harus berjabat tangan untuk sementara waktu. Wallahu alam, kita tidak tahu. Nah, menghindari sebelum betul-betul ada kasus di kalangan jamaah kita, mana lebih baik daripada kena kasus baru tak hindari. Mungkin kalian kenal, hindari lo. Kayaknya mana? Ini kita hindari justru sebelum ada kasus di antara kita. Nauzubillah, pujuh pot sosoh gede, ya. Pujuh gede, ya. Baikna Nabi li Allah. Oleh karena itu, alhamdulillah, karena belum ada yang seperti itu, maka menghindari lebih baik. Allah alam, kita tidak tahu, ada di antara kita yang baru pulang dari Malaysia, pulang dari mana, tapi tidak diam-diam salat bersama kita. Tahu majarau ya. Pulang dari Jakarta juga, ya. Kita ketahui di Jakarta beberapa tempat sudah ada yang seperti itu. Wallahu alam, ya. Bukan kita suuzon dengan dia sendiri juga tidak tahu. Kalau sudah, karena minggu pertama tidak begitu nampak, minggu kedua baru nampak begitu. Nah, jadi menghindari sebelum ada lebih baik. Jom Nan, bisa begitu ya? Nah, kita siap ya. Jadi kita assalamualaikum tetap, tapi tidak berjabat tangan dulu untuk sementara waktu. Kemudian setelah itu kita bawa sajadah sendiri. Kalau memang ya nanti ini sudah digulung, sudah tidak ada di masjid kita. Kemudian kalau kita berwudu di rumah, silakan berwudu. Nanti di sini cuci tangannya dengan baik, karena memang masalah ini adalah masalah mencuci dan membersihkan tangan. Itulah hal yang paling bagus yang perlu kita lakukan dalam menghindari ini, karena masker itu sendiri juga tidak ampuh untuk hal ini, tapi justru mencuci tangan itu status menerus yang paling ampuh menurut para dokter, bukan menurut perkataan saya, bukan ilmu saya, tapi ilmu para dokter dalam masalah virus ini.